Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Bapak dan Ibu semua? Semoga hari ini Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa melimpahkan kesehatan, ketenangan hati, dan kekuatan tubuh untuk menjalani usia yang semakin mulia. Bapak Ibu, pernahkah merasa baru saja memejamkan mata, tapi harus terbangun lagi hanya karena ingin ke toilet? 1 kali, 2 kali, bahkan 3 kali dalam satu malam. Badan jadi lemas tidur, tidak nyenyak, pikiran pun cepat lupa. Sebagai dokter yang mendampingi ribuan pasien lansia, lebih dari 15 tahun, saya, Dr. Aisyah Rahma, sering sekali mendengar keluhan ini. Banyak yang pasrah mengira ini sudah wajar karena usia. Padahal kenyataannya tidur nyenyak, bukan mimpi tidur nyenyak, adalah hak Bapak Ibu semua. Dan salah satu kuncinya ternyata ada di dapur sederhana kita sendiri. Sebelum Anda menonton video, pastikan untuk menyukai berlangganan dan mengeklik lonceng notifikasi agar Anda tidak pernah melewatkan konten terbaru kami. Banyak orang mengira sering buang air kecil di malam hari hanyalah tanda penuaan biasa. Padahal, gangguan ini sering jadi pintu masuk untuk masalah kesehatan yang lebih serius. Terbangun berulang kali membuat kualitas tidur menurun tubuh, tidak sempat memperbaiki diri, tekanan darah, naik daya tahan tubuh, melemah hingga memori pun mudah goyah. Saya sering melihat pasien yang awalnya hanya mengeluh kencing, malam lama-lama jadi mudah lelah, kaki bengkak, bahkan terkena komplikasi ginjal atau diabetes. Mirisnya banyak di antara mereka hanya bergantung pada obat tidur atau penahan pipis. Padahal solusi alami justru sudah ada di sekitar kita, di pasar tradisional, di kebun belakang, bahkan di dapur sederhana Bapak Ibu sendiri. Kunci utamanya adalah memilih makanan yang tepat, terutama di malam hari. Dengan mengganti 1 atau 2 jenis sayuran, Bapak Ibu bisa membantu ginjal bekerja lebih ringan, gula darah tetap stabil, dan kandung kemih tidak cepat penuh. Inilah rahasia sederhana agar Bapak Ibu bisa tidur pulas tanpa harus mondar-mandir ke toilet lagi. Inilah kabar baiknya, tidur nyenyak bukan lagi hal mustahil di usia senja. Kita tidak perlu takut dengan obat mahal atau prosedur rumit. Rahasianya justru ada di dapur kita sendiri melalui 6 jenis sayuran sederhana yang murah mudah ditemukan dan terbukti membantu tubuh beristirahat dengan lebih tenang. Sayur-sayur ini membantu ginjal bekerja ringan, menstabilkan gula darah, mengurangi peradangan, dan menenangkan kandung kemih. Insya Allah, jika dikonsumsi dengan rutin, Bapak Ibu akan merasakan perubahan nyata. Yuk, kita mulai dari yang pertama, 1 kacang panjang. Bapak dan Ibu, sayuran pertama yang sering kita anggap sederhana, tapi punya kekuatan besar untuk membantu tidur nyenyak adalah kacang panjang. Di pasar tradisional, kacang panjang mudah sekali ditemukan, harganya murah, sering jadi teman sayur tumis sehari-hari. Tapi jarang yang tahu ternyata di balik bentuknya yang ramping kacang panjang bisa jadi sahabat tidur pulas di usia senja. Kenapa? Pertama, kacang panjang mengandung serat yang cukup tinggi. Serat ini membantu menjaga kadar gula darah tetap stabil, terutama di malam hari. Banyak lansia tidak sadar gula darah yang naik turun membuat ginjal bekerja lembur. Ginjal harus cepat membuang kelebihan gula melalui air seni. Akhirnya, Bapak Ibu jadi sering terbangun untuk ke toilet. Kedua, kacang panjang juga kaya kalium mineral penting yang bantu ginjal membuang kelebihan garam dan cairan dari tubuh. Saat garam berlebih dibuang secara alami, kaki Bapak Ibu tidak mudah bengkak dan kandung kemih tidak cepat penuh. Tidur pun jadi lebih panjang tanpa gangguan. Selain itu, kacang panjang juga
mengandung vitamin B kompleks dan sedikit zat besi yang mendukung metabolisme tubuh tetap seimbang. Tubuh yang seimbang akan lebih mudah rileks saat malam, sehingga kualitas tidur meningkat. Saya teringat seorang pasien saya di Solo. Usianya 68 tahun, beliau setiap malam terbangun 3 kali hanya untuk buang air kecil. Setelah saya sarankan menambahkan kacang panjang ke menu makan, malamnya cukup ditumis bawang putih atau dimasak sayur asem. Alhamdulillah, hanya dalam 2 minggu beliau merasa tidurnya lebih panjang, lebih jarang bangun di tengah malam. Bapak Ibu, rahasianya bukan obat mahal. Cukup mulai dari sepiring kacang panjang hangat di meja makan. Insya Allah, tubuh Bapak Ibu akan berterima kasih dengan tidur yang lebih nyenyak dan pikiran yang lebih segar di pagi hari. 2. Kangkung. Bapak dan Ibu, sayuran kedua yang tidak kalah hebatnya adalah kangkung. Siapa sangka kangkung yang sering kita anggap sayur sehari-hari ini justru punya manfaat besar untuk membantu Bapak Ibu tidur lebih nyenyak. Kangkung terkenal kaya akan magnesium, yaitu mineral penting yang membantu menenangkan saraf dan otot. Di usia lanjut, seringkali otot mudah kaku, saraf mudah tegang. Inilah yang kadang membuat kita sulit tidur atau sering terbangun. Magnesium dalam kangkung bekerja seperti penenang alami, membantu tubuh lebih rileks, pikiran pun lebih tenang sebelum tidur. Selain itu, kangkung juga mengandung serat dan air yang cukup tinggi. Kombinasi ini membantu melancarkan pencernaan dan menghindari rasa begah atau perut kembung di malam hari. Tidur jadi lebih nyaman karena perut terasa ringan. Saya pernah mendampingi seorang bapak di Yogyakarta, usianya 72 tahun. Beliau sering susah tidur karena perut terasa penuh dan pikiran tidak tenang. Setelah rutin makan tumis kangkung dengan bawang putih 2 hingga 3 kali seminggu, alhamdulillah beliau merasakan perubahan. Tubuhnya terasa lebih ringan dan tidurnya pun lebih pulas. Cara mengolah kangkung pun sangat mudah. Bapak Ibu bisa menumisnya dengan bawang putih dan sedikit jahe agar perut hangat, atau membuat sup bening kangkung dengan tahu sebagai lauk makan malam. Sederhana, hemat, tapi hasilnya luar biasa. Ingat, kunci tidur nyenyak bukan hanya obat penenang. Terkadang seikat kangkung di meja makan bisa lebih menenangkan daripada segelas pil tidur. Mulailah dari hari ini, insya Allah tubuh Bapak Ibu akan merasakan bedanya. 3. Wortel. Bapak dan Ibu, sayuran ketiga yang diam-diam sangat bermanfaat untuk membantu tidur lebih nyenyak adalah wortel. Siapa sangka sayuran yang sering kita masukkan ke sup ini bukan hanya menambah rasa manis alami, tetapi juga menenangkan tubuh dari dalam. Wortel kaya akan beta-karoten yang akan diubah tubuh menjadi vitamin A. Vitamin A ini tidak hanya baik untuk mata, tetapi juga membantu memperkuat daya tahan tubuh. Lansia dengan imunitas kuat biasanya tidur lebih lelap karena tubuh mampu memperbaiki sel dengan optimal saat malam. Selain itu, wortel juga mengandung serat larut yang membantu menstabilkan kadar gula darah. Bapak Ibu pasti tahu gula darah yang melonjak di malam hari membuat ginjal harus bekerja keras membuang kelebihannya. Akibatnya, Bapak Ibu harus bolak-balik ke toilet. Dengan makan wortel kadar gula, lebih stabil ginjal, bekerja lebih ringan, tidur pun lebih tenang. Saya punya pasien di Depok, seorang ibu usia 70 tahun. Beliau sering terbangun 2-3 kali semalam hanya karena perut terasa tidak nyaman dan harus pipis. Setelah saya sarankan rutin menambah wortel ke sup malamnya atau minum jus wortel, jahe hangat sebelum tidurnya jadi lebih nyenyak. Beliau bilang
Bangun pagi terasa segar pikiran, tidak lagi cepat lelah. Cara mengolah wortel pun sangat mudah. Bisa direbus bersama sayur bening ayam atau dibuat jus dengan sedikit jahe untuk memberi rasa hangat di perut. Wortel ini sederhana murah, tetapi manfaatnya sungguh tidak sederhana. Jangan tunggu tubuh lelah dulu Bapak Ibu. Mulailah tambahkan wortel ke menu makan malam. Insya Allah tidur akan semakin nyenyak dan tubuh terasa lebih segar esok hari. 4 oyong gambas. Bapak dan ibu sayur keempat yang sering kita temukan di kebun belakang atau pasar tradisional ini juga luar biasa manfaatnya untuk membantu tidur lebih pulas. Namanya oyong atau sebagian orang menyebutnya gambas. Oyong dikenal sebagai sayur yang banyak mengandung air dan serat larut. Kombinasi keduanya membantu menjaga tubuh tetap terhidrasi dengan cara yang lembut dan alami. Saat tubuh cukup cairan ginjal, tidak perlu bekerja keras di malam hari. Hasilnya, kandung kemih tidak cepat penuh. Bapak Ibu tidak perlu sering bangun untuk ke toilet. Selain itu, sifat oyong yang dingin juga membantu menenangkan perut dan saluran kemih. Banyak lansia yang mengeluh rasa panas atau nyeri ringan setelah pipis, padahal itu tanda peradangan ringan di saluran kemih. Konsumsi oyong secara rutin membantu meredakan keluhan tersebut. Saya pernah punya pasien di Kediri usianya 74 tahun. Beliau sering merasa perut kembung dan harus bangun malam karena tidak nyaman. Setelah saya sarankan membuat sup oyong dengan bakso ikan atau tahu, alhamdulillah dalam 2 minggu tidurnya mulai nyenyak. Beliau bilang rasanya ringan di perut, tidak begah, dan pipis malam pun berkurang. Cara mengolah oyong pun sangat mudah. Bapak Ibu bisa membuat sup oyong dengan sedikit wortel dan tahu atau tumis oyong bawang putih sederhana. Teksturnya yang lembut sangat cocok untuk lansia yang giginya sudah mulai lemah. Oyong ini murah, sering tumbuh liar, tapi manfaatnya sungguh besar. Jangan remehkan sayur hijau panjang, ini mulai tambahkan ke piring makan malam. Bapak Ibu, insya Allah tidur pun akan semakin pulas tanpa gangguan. 5 daun kelor. Bapak dan Ibu yang saya cintai, sayur kelima ini sering disebut sebagai superfood lokal yang kekuatannya diakui hingga dunia internasional. Dialah daun kelor. Di Indonesia, daun kelor sering tumbuh di pekarangan rumah atau pinggir kebun murah, mudah didapat, tapi manfaatnya luar biasa. Kenapa daun kelor penting untuk membantu tidur nyenyak, khususnya di usia lanjut? Pertama, daun kelor mengandung magnesium dan vitamin B kompleks yang membantu menenangkan sistem saraf. Saraf yang tenang membuat pikiran lebih rileks, otot lebih kendur, sehingga Bapak Ibu lebih mudah tertidur dan jarang terbangun. Kedua, daun kelor juga kaya akan vitamin C dan antioksidan kuat. Ini membantu tubuh melawan radikal bebas dan peradangan ringan, termasuk peradangan pada ginjal atau kandung kemih. Bagi lansia yang sering mengeluh nyeri pinggang atau rasa panas saat pipis, daun kelor bisa jadi penolong alami. Selain itu, kandungan serat dalam daun kelor juga membantu mengontrol kadar gula darah tetap stabil. Ini sangat penting karena fluktuasi gula di malam hari sering memicu ginjal bekerja keras, membuang kelebihan melalui air seni. Hasilnya, Bapak Ibu harus bolak-balik ke kamar mandi. Saya teringat seorang ibu di Madiun, usianya 69 tahun. Dulu beliau sering terbangun 2-3 kali setiap malam karena pipis. Setelah rutin makan sayur bening daun kelor dengan jagung manis, 3 kali seminggu tidurnya jauh lebih tenang. Beliau bilang tubuhnya lebih ringan dan pikiran pun lebih segar di pagi hari. Cara mengolahnya mudah sekali, Bapak Ibu. Daun kelor
bisa dibuat sayur bening tumis, bawang putih, bahkan direbus menjadi teh kelor hangat sebelum tidur. Sederhana tapi penuh khasiat. Mulailah dari kebun sendiri, insya Allah hasilnya menenangkan tubuh dan hati. 6 daun singkong. Bapak dan Ibu yang saya hormati, sayuran keenam ini seringkali hanya dianggap lauk sederhana di desa. Padahal manfaatnya sungguh luar biasa untuk membantu tidur nyenyak. Dialah daun singkong, murah tumbuh di mana-mana, mudah dipetik, tapi sering diremehkan. Daun singkong kaya akan serat. Serat ini membantu melancarkan pencernaan dan menstabilkan kadar gula darah. Saat gula darah stabil ginjal, tidak harus bekerja keras, membuang kelebihan gula di malam hari. Artinya, risiko terbangun karena pipis berulang kali pun berkurang. Selain itu, daun singkong juga mengandung mineral penting seperti kalium dan magnesium. Kalium membantu membuang kelebihan garam secara alami sehingga kaki tidak mudah bengkak dan tekanan darah lebih stabil. Magnesium berperan menenangkan otot kandung kemih agar tidak cepat terasa penuh. Saya teringat seorang bapak di Cianjur, usia 71 tahun. Beliau setiap malam terbangun karena merasa kebelet pipis. Setelah saya sarankan menambahkan daun singkong rebus ke makan malam, cukup direbus dengan sedikit garam dan disantap dengan sambal terasi secukupnya, dalam 2 minggu tidurnya mulai membaik. Kini beliau bisa tidur sampai pagi tanpa harus mondar-mandir ke toilet. Cara mengolah daun singkong pun tidak sulit Bapak Ibu. Bisa direbus sederhana, disantap hangat dengan sambal, atau ditumis dengan bawang merah dan bawang putih agar lebih harum dan lezat. Kuncinya adalah makan secukupnya di malam hari, jangan berlebihan. Sederhana murah tumbuh di pagar rumah, tapi manfaatnya sungguh tidak sederhana. Insya Allah, dengan sepiring daun singkong di meja makan, Bapak Ibu bisa menikmati malam yang lebih tenang dan tubuh yang lebih segar esok pagi. Bapak dan Ibu, semua manfaat ini bukan hanya teori. Saya sendiri sudah mendampingi banyak pasien lansia dari Magelang, Yogyakarta hingga Cianjur yang berhasil tidur lebih nyenyak hanya dengan menambah 1 atau 2 jenis sayuran di menu makan malam. Mereka tidak perlu obat mahal, tidak perlu terapi rumit. Cukup konsisten, makan sayur alami tubuh pun perlahan membaik. Tidur nyenyak bukan lagi mimpi, tapi hadiah nyata dari pola makan sederhana. Kuncinya hanya satu, mau memulai dan mau menjaga kebiasaan, baik ini dengan sabar. Bapak dan Ibu, rahasia tidur nyenyak tidak perlu mahal atau rumit. Kuncinya adalah konsistensi. Mulailah menambah 1 atau 2 jenis sayur dari yang sudah kita bahas ke menu makan malam. Variasikan resep supaya tidak bosan. Hindari minuman manis atau kopi di malam hari. Gantilah dengan air hangat atau teh herbal ringan. Ingat, perubahan kecil hari ini insya Allah akan membawa tidur yang lebih pulas, tubuh yang lebih segar, dan pikiran yang lebih jernih esok hari. Semua berawal dari isi piring Bapak Ibu sendiri. Bapak dan Ibu yang saya hormati, tidur nyenyak adalah hak semua orang, termasuk di usia senja. Jangan tunggu tubuh lelah, mulai ubah isi piring dari sekarang. Insya Allah, sedikit demi sedikit, Bapak Ibu akan merasakan hasilnya. Kalau Bapak Ibu merasa video atau tulisan ini bermanfaat, jika Anda merasa video ini bermanfaat, jangan lupa untuk menyukai berlangganan dan klik lonceng notifikasi agar Anda tidak pernah melewatkan konten terbaru kami. Mari kita sebarkan ilmu sederhana ini agar makin banyak orang tua di rumah bisa tidur pulas tanpa gangguan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.